Kita akan sharing sama-sama hari ini, yaitu menggunakan waktu yang efektif. Katakan menggunakan waktu yang efektif. Kalau dipikir-pikir, pikir-pikir terus, saya pikir masalah saya pikir. Ya, mikir itu punya waktu nggak, saudara sekalian? Perlu waktu nggak? Kira-kira mikir itu habis-habisin waktu nggak? Tergantung, ya. Ada yang kerjaannya mikir, saudara sekalian, ada yang kerjaannya nggak mikir, ya. Kalau Bu Lindi kerjaannya setiap kerja, ya. Karena mikir yang pertama mikir bahasa Inggris, ya, yang dihadapi dokter, nggak punya background dokter, kedokteran, tapi harus ngomong sama dokter, ya, wow, itu nggak gampang bahasa Inggrisnya kan ya, disalah-salahin sama supervisornya. Jadi kalau saudara disalahin sama supervisor, bilang it's okay, ya. Dibentak-bentak, saudara sekalian. Ya, untuk apa? Untuk maju. Siapa yang pernah dibentak-bentak di sini? Bilang untuk kemajuan kita. Nah, hari ini saudara sekalian, kita belajar bersama-sama bagaimana Tuhan kasih waktu buat kita semuanya. Bilang kiri kanan, waktu bukan kita yang punya. Ya, Bu Moren bilang waktu bukan Ngoni yang punya. Saya nggak bilang semua ya, tapi itulah Bu Moren ya. Semua waktu bukan kita yang punya. Next PowerPoint. Ya, yuk kita baca sama-sama 90 ayat yang ke-10. Ya, sekarang puji Tuhan bahasa Indonesia itu nggak cuma terjemahan baru saja, tapi ada terjemahan baru 2. Dan juga terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dan juga ada firman Allah yang hidup, ya. Jadi udah kaya nih Indonesia. Kalau Inggris sudah banyak lah ya. Ada NIV, ada New King James, ada King James, ada Passion, ada Amplified dan segalanya. Nah, ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Masa hidup kami hanya 70 tahun. 80 tahun, tetapi hanya kesukaran dan yang kami dapat sesudah hidup yang singkat, kami pun lenyap. Ya, kayaknya ini kayak barang aja gitu ya. Tapi untuk mengerti, saudara sekalian, kan biasanya kita baca bukan begini ya, masa hidup kami 70 tahun dan sesudah itu adalah kesukaran ya. Tapi nggak ada kata lenyap. Saudara tersinggung nggak dibilang kata lenyap? Tersinggung nggak? Nggak boleh. Ini firman Tuhan. Dibuat bahasa Indonesia masa kini supaya kita tuh mengerti, supaya kita understand. Ya, kamu pun bisa lenyap. Ya, bukan disulap sama David Copperfield, tapi memang bisa lenyap. Nah, kalau kamu kuat, masa hidup kamu tuh 70 tahun. Ya. Kalau kamu kuat, berarti untuk bisa sampai 70 tahun juga anugerah Tuhan dan juga kebijaksanaan daripada setiap kita semuanya. Ya, tadi malam kita ngobrol sama siapa saya lupa, apa tadi pagi? Oh, tadi pagi ya. Ayo makan sayur katanya. Makan buah-buahan, ya, makan apa lagi? Ada yang makan ikan sekarang, ya, karena ikan lebih sehat, ya. Siapa yang suka ikan? Ya. Ada yang bilang makan B2 lebih sehat daripada makan sapi, ya. Ya, sapi jangan dimakan. Tapi kalau udah jadi steak, jadi rendang ya dimakan. Ya, babi lebih apa? Lebih crispy. Cuman nggak halal ya. Ya, wow. Nah, kita akan lenyap. Katakan kiri kanan, kamu akan lenyap. Iya. Nah,
ayat 12 kita baca sama-sama. Saya punya PowerPoint gak sampai di bawah ya, tapi saya akan bacakan. Yang bisa dibaca. 1, 2, 3. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Ya. Sadarkanlah. Yuk. Tepuk-tepuk dada, sadar no. Ya. Katakan sadarkanlah kami. Ya. Sekarang tepuk kiri kanan, sadar ya. Next. Nah, Mazmur 90 ini adalah Mazmur doa daripada Musa, yang seorang pemimpin rohani yang telah melewati, tentunya dimarahi sama orang Israel, saudara sekalian, yang takut memimpin orang Israel sebagai seorang leaders jutaan orang. Musa mengajak untuk setiap orang-orang Israel menyadari bahwa waktunya adalah anugerah yang harus dipertanggungjawabkan. Katakan, waktu ini harus dipertanggungjawabkan. Ini ditulisnya ribuan tahun yang lalu, saudara sekalian, oleh seorang yang namanya Musa. Dia memimpin orang Israel. Ada yang bertanya, Pak Ari, Israel zaman sekarang sama nggak sih dengan Israel yang dulu? Hah? Secara manusia. Yang saya tanyakan Israel secara Israel, ya. Sama. Oke. Karena di Indonesia mereka bilang Israel yang dulu lain sama Israel yang sekarang, ya. Jadi itulah yang perdebatan, makanya Indonesia tidak mendukung Israel, saudara sekalian, ya. Nah, apa yang dikatakan sama Musa, pemimpin Israel, pemimpin bangsa Israel yang diperkirakan 2 juta orang, dengan hikmat Tuhan. Umurnya Musa berapa? Umurnya Musa berapa? Hello? Saya nanya nih. Umurnya Musa berapa? Tepuk tangan buat uncle. 120 tahun. Itu udah ngalami degradasi. Ya, dari yang paling tua namanya siapa? Metusala. Umurnya berapa Metusala? 969 Metusala. Terus turun lagi ya, kepada siapa lagi? Yang diangkat ke surga siapa? Henok. 930 Adam, ya. Dan sampai akhirnya zaman Nuh, ya, Tuhan sudah menghabiskan semuanya, dan Nuh sampai 120 tahun. Makanya dulu Pak Royandi Utasoid pernah ya Musa bikin kampanye, kita harus hidup sehat 120 tahun. Ingat dia bawa mesin waktu di retret, bikin semua orang pada takut. dites. Kok bisa tahu ya? Ya, kadar ininya segini, kadar kolesterolnya, kadar lemaknya, ininya, ya, sampai dia bilang begini, kamu mati muda nanti. Ya, ada orang-orang yang dibilang hati-hati. Nah, ya rupanya saudara sekalian, bekerja sama kehidupan ini dengan Tuhan. Tuhan sudah kasih kita bagaimana caranya untuk kita melakukannya dengan baik. Khususnya soal makan kita. Ya, makan buffet bagus apa enggak saudara sekalian?
sekali-kali lah ya. Ya, sekali-kali dan tergantung pikirannya. Kalau pikirannya bilangin aji mumpung, rugi makan semuanya. Ya, minggu ini makan seafood sebanyak-banyaknya, ada yang ngajak. Itu yang disebutkan dengan bijaksana. Ya, bijaksana. Bagaimana kita makan yang kita pilih yang sehat, ya di buffet banyak yang sehat. Kita pilihlah yang sehat, saudara sekalian. Bagaimana membangun hidup berhikmat dan bertanggung jawab atas waktu yang Tuhan berikan untuk kita semuanya. Ya, next. Mari kita lihat sama-sama saudara sekalian. Kita buka dalam Efesus pasal 5. Tim multimedia nggak ada di PowerPoint saya, tapi mari kita buka sama-sama Efesus pasal yang kelima, ya. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-19 mulai. Matius pasal yang kelima, kok 19, maaf. Matius pasal yang kelima, kita mulai ayat yang ke-15. 15. Ya, Efesus, kok Matius lagi. Efesus pasal yang kelima, ayat 15. Ya, SS-nya mirip, Efesus, Matius. Ya, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama. 1, 2 itu. Karena itu dengan saksama bagaimana? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya. Ada kata tetapinya. Tuhan memberikan solusi. Firman Tuhan selalu memberikan jalan buat kita. Katakan, firman Tuhan selalu memberikan jalan. Dia nggak cuma melarang don. Tetapi, ya. Nah, karena itu perhatikanlah. Nah, karena itu kata sambung. Kata sambung dari ayat-ayat sebelumnya. Paulus mau menyatakan kepada jemaat di Efesus untuk hidup di dalam terangnya Tuhan. Walau kamu hidup dalam dunia, hidup dengan orang-orang yang gak mengenal Tuhan, orang-orang yang gak beribadah. Tapi kamu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu itu hidup. Ya, boleh go back kepada PowerPoint-nya. Ya. Nah, kata perhatikanlah di sini dari bahasa Yunaninya blepete. Katakan sama-sama blepete. Ya, ingat-ingat blepetan gitu ya. Artinya kemana-mana, berantakan ya. Iya itu ya, blepetan gitu ya. Oh itu blepotan ya. Bukan blepetan. Melihat, memperhatikan. Nah, melihat, memperhatikan atau waspada. Kita seringkali memperhatikan jalan. Ya. Kita seringkali memperhatikan GPS kita supaya kita nggak salah arah. Seringkali kita memperhatikan uang kita, money kita. Ini 100 atau $1 gitu ya. Sampai orang lihat, perhatikan betul-betul. Ditandai dengan spidol. Karena mereka mau waspada. Jangan sampai ada penipuan. Tapi Tuhan juga mau setiap kita memperhatikan, melihat dan waspada. Kita menggunakan waktu kita. Karena waktu yang Tuhan rindukan, yang Dia buat untuk kita, kita jalankan dengan baik-baik. Ya. Kira-kira menurut saudara present worship penting apa tidak saudara sekalian dalam ibadah? Kok sedikit sih? Kira-kira menurut saudara present worship penting atau tidak? Nah, Bu Lini bilang sangat penting. Menurut saudara penting atau sangat penting
praise and worship dalam ibadah sangat penting. Mereka latihan, mereka taruh waktu, saudara sekalian. Lagunya hari Rabu, kalau hari Kamis ditampilin, WL bilang begini, maaf ya saya terlambat. Apalagi kalau ngasihnya hari Jumat, maaf ya saya sangat terlambat. Di grup kan ya, karena kesepakatannya hari Rabu. Kenapa? Mereka taruh perhatian supaya teman-teman pemain musik bisa berlatih. Pemain musik kita nggak terlampau banyak, saudara sekalian. Ada yang main tiap minggu, ya ibadah 3 kali. Ya mereka harus perhatikan tiga bentuk lagu, 3 lagu. Yuk kita tepuk tangan buat teman-teman pemain musik. Ya kalau ketemu mereka, saya thank you, saudara sekalian. Tidaklah mudah memperhatikan. Untuk itu, saudara sekalian, ketika saudara datang tidak terlambat dalam ibadah, memuji Tuhan, artinya saudara sedang memberikan perhatian kepada mereka. Saudara sedang memberikan, saudara sekalian, ekspresi say thank you. Dan lebih daripada itu, saudara mau terkoneksi lewat pujian penyembahan kepada Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sebab Mazmur 22 ayat yang keempat berkata bahwa Tuhan enthroned, God is enthroned into the praise of His people. Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Itu salah satu memperhatikan waktu kita. Ya, waspada dengan kemacetan. Ya, kemarin Bu Lindi tanya sama saya sama Ibu Moren. Saya sama Bu Moren, kita jalan-jalan berduaan ke Spring Garden. Ya, garden, springnya jalan, bukan ke garden. Spring Garden itu jalan, nama jalan. Kita jalan-jalan, ya. Terus Bu Moren pulang-pulang, Bu Lindi tanya gini, oh cepat sekali ya, nggak macet ya? Ya nggak macet lahan Philadelphia dalam pikiran saya. Tapi kadang-kadang ada juga di downtown di mana-mana kemacetan, saudara sekalian. Ya. Nah, kita mesti waspada dengan kemacetan. Udah tahu ke New York itu 2 jam. Kita harus waktu, ya, sungguh-sungguh pergunakan waktu untuk kasih spare misalnya setengah jam. Kalau GPS bilang 2 jam, tambahin setengah jam. Ya, tambahin walaupun saudara mau ngebut bagaimanapun, kalau udah macet yang nggak bisa kemana-mana kecuali mobil itu ada sayapnya. Ku kan terbang, bisa terbang, ya nggak bisa terbang. Ini yang disebutkan dengan perhatikan, waspada kemacetan, waspada ada orang-orang yang mau menarik saudara untuk tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, waspada dengan orang-orang yang mau mengajar saudara untuk berlaku yang tidak baik. Ya, menipu sana sini, ya. Ada orang-orang yang membuat saudara untuk belajar tidak taat sama Tuhan, ya. Waspada kalau pergaulannya ngomonginnya yang SSSS, lama-lama saudara akan juga biasa dengerin seperti itu. Ini yang disebutkan dengan blepete, katakan blepete. Sedangkan kata seksama, jadi tadi Paulus bilang begini, perhatikanlah dengan seksama. Perhatikan itu udah betul-betul pay attention, tapi ada kata seksama lagi. Ya. Ada kata seksama. Artinya ketelitian, kehati-hatian, kesadaran rohani dalam menjalankan hidup. Katakan amin. Jadi perhatikanlah dengan seksama. Katakan perhatikan dengan seksama. Ya, bagaimana kamu hidup. Next. 50 juta ya buku sudah dikarang oleh hambanya. Namanya Pastor Rick Warren. Sekarang dia sudah step down. Ya,
dia kasih kepada anak muda untuk menggembalakan. Sementara dia sekarang banyak mengajar gembala-gembala, pemimpin-pemimpin. Nah, buku yang sangat laris itu adalah The Purpose Driven Life. Ya. Pak Ari punya ya. Pak Ari sudah baca. Sudah habis ya. Wah, nyanguk gini terus loh saudara. Tepuk tangan buat Pak Ari. Ya. Sudah habis, bukunya tebal. Ada 40 ya materi bagaimana kita bisa memiliki tujuan hidup kita. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia Pak Ari? Maksud saya bisa dipinjamkan yang lain. Ya kalau saudara rindu, di atas juga di library kita juga ada The Purpose of Driven Life. 50 juta ya habis, sold out. Salah satu daripada materi yang ditulis adalah kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Katakan, kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Kira-kira Bu Heni perlu waktu enggak untuk menyenangkan suami tercinta? Perlu waktu? Waktu yang dilakukan apa? Masakin yang Pak Ari suka, ya kan? Apalagi Yuli? Hah? Apa? Cubitin? Oh, pijitin. Ya. Dulu zaman dulu saudara sekalian, kalau saya pijit saya berdiri di atas orang saudara sekalian. Lumayan heavyweight. Ya, mijitin perlu waktu enggak? Mijitin perlu waktu. Demikian saudara sekalian, untuk menyenangkan hati Tuhan juga perlu waktu. Kita perlu bertanya, Tuhan bagaimana yang menyenangkanmu hari ini ya Tuhan? Ya, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang kreatif. Sabtu kapan saya lupa Pak Aris sharing bahwa Tuhan itu punya cara-cara yang berbeda-beda. Karena Tuhan juga Tuhan yang hidup, Tuhan yang humor, Tuhan yang senang melihat kita melakukan kreativitas yang tidak itu-itu saja. Katakan amin. Iya, Tuhan adalah Tuhan yang kreatif. Katakan, Tuhan adalah Tuhan yang kreatif. Untuk itu saudara sekalian, bagaimana dengan seksama kita memperhatikan cara hidup kita, teliti untuk apa? Untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Sama persis dengan saudara menyenangkan bos saudara, menyenangkan manusia. Tapi bos saudara, suami saudara, istri saudara, cuma sementara. Sementara kita menyenangkan Tuhan untuk selama-lamanya. Yang akan kita bertemu lagi dalam kerajaan surga. Bukan berarti kita nggak perlu menyenangkan bos saudara. Bukan berarti saudara nggak menyenangkan manusia yang saudara kalau dikasih pekerjaan, tentunya saudara senang nggak sama orang yang mengasih pekerjaan kepada saudara? Saudara appreciate nggak? Thank you, thank you. Om Arnold segala bahasa tadi. Ya apa aja tadi, bahasa Korea dikeluarin, bahasa Batak dikeluarin, ya bahasa Cina di Mandarin dia keluarin. Saya thank you, ya kamsahamnida. Kita say thank you dengan orang, kita appreciate, kita bertanggung jawab juga dengan nilai-nilai pekerjaan yang sudah diberikan sama kita. Kalau ada bos yang telepon sama kita, kita jawab nggak? Jawab nggak Den? Kalau Pimun telepon kamu, siapa Pimun? Bukan ininya Denny, tapi itu Pimun bosnya Denny. Namanya Pimun. Bilang Pimun. Den, kalau Pimun teks kamu jawab nggak? Langsung cepat.
Cepat kan? Ya, ya minimal kalau begitu ngelihat langsung berani nggak jawab? Hah? Tapi kalau Tuhan yang telepon kita, Tuhan yang ngomong sama kita, Tuhan bisa pakai hamba Tuhan, Tuhan bisa pakai gembala, Tuhan bisa pakai pemimpin. Bisa nggak Tuhan pakai pemimpin? Kita forget it, kita tunggu, nggak usah dijawab, nggak usah dibalesin, saudara sekalian. Hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang kita bisa terus seksama berikan sama Tuhan. Katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan. Next. Kolose 3:23 ini terjemahan BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. 1, 2, 3. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Kenapa kita memperhatikan bos kita? Karena waktu kita melakukannya dengan segenap hati, kita sedang melakukan sama Tuhan. Dan itu di dalam konteks manusia yang dilihat. Kalau kita mencintai suami kita, mencintai istri kita, mijit tadi. Karena kita sedang melakukannya buat Tuhan. Amin. Kok aminnya Bu Lindi? Amin. Memang tidaklah mudah, tapi saya percaya kita mau belajar mempergunakan waktu yang sebaik-baiknya. Kenapa saudara sungguh-sungguh mau on time dalam pekerjaan? Kenapa, Bu Jessica? Kalau nggak on time dipulangin. Kalau dipulangin nggak dapat. Bagaimana dengan kita dengan Tuhan? Waktu Tuhan panggil kita, anakku, ayo malam-malam berdoa, ayo anakku, ya baca firman Tuhan, ayo anakku beribadah. Apakah kita ignore? Apakah kita berkata, ya Tuhan, yes Tuhan, ya Tuhan. Saya berdoa pribadi yang unggul adalah pribadi yang menggunakan waktu yang efektif sungguh-sungguh 6 bulan ke depan ini buat Tuhan. Katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita jalankan second semester ini 6 bulan ke depan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Sungguh-sungguh kita pergunakan waktu untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Mother Teresa bilang begini, kemarin telah berlalu. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Besok kita hanya punya waktu hari ini, mari kita mulai. Kita punya hari ini. Siapa yang tahu hari esok? Anak-anak perempuan, teenager sedang camp di Texas. 110 data hari ini, nggak pernah terjadi banjir melanda Texas. Saudara sekalian, hanyut. Anak-anak remaja Kristen, saudara sekalian, sedang camp. Mungkin itu 110 udah termasuk masyarakat ya. Jumlah anak-anaknya nggak tahu ada berapa yang meninggal, saudara sekalian. Awalnya yang kita tahu 42-an orang diberitakan anak-anak. Kita nggak tahu, kita nggak punya hari esok. Yang ada hari ini kita pergunakan hari ini sebaik-baiknya, sebijaksana mungkin untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan amin. Seringkali kita gunakan otomatik ya, autopilot gitu. Kalau misalnya saudara sekalian AC kan ada autopilot. Kalau saudara maunya 64 gitu ya.
Atau biasanya dinginnya berapa sih? 70 gitu ya. 70. 70. Kalau dia 69 dia mati. Autopilot. Hidup kita nggak autopilot saudara sekalian. Ya. Hidup kita dijalankan dengan kebijaksanaan. Terus setiap detik, setiap waktu. Selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dan musim-musim yang kita lalui bersama dengan Tuhan. Senang, susah, kemarau, hujan, panas. Selalu bersama dengan Tuhan. Kita penuh dengan kedamaian dan sukacita. Yang mengerti berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan setiap detik adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan dan menyenangkan hatinya. Katakan setiap detik adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan dan menyenangkan hatinya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah, buka lagi Efesus pasal 5:15b ya. Dikatakan begini, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Katakan jangan jadi orang bebal, tapi jadi orang arif. Nah, orang yang bijaksana adalah orang yang mengerti waktu Tuhan adalah karunia Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan. Katakan dipertanggungjawabkan. Sedangkan orang bodoh menganggap kesenangan sesaat saja, hidup yang tanpa arah. Katakan hidupmu dan hidupku berarti bersama dengan Tuhan. Boleh katakan amin? Katakan hidupku berarti bersama dengan Tuhan. Orang yang bijak dia punya prioritas dengan bijaksana. Karena dia mendahulukan hal-hal yang kekal. Dia tahu bahwa hidup ini sementara, cuma 70-80 tahun. Dia pergunakan dengan sebijaksana mungkin. Apa yang harus dilakukan setiap hari, waktu-waktu hidup kita. Kita semuanya belajar saudara sekalian. Saudara bisa kasih encourage kawan. Bagaimana caranya menggunakan waktu kita. Yang kiranya kayaknya waktu ini nggak cukup 24 jam. Siapa yang merasa waktu ini nggak cukup untuk 24 jam? Ya, bukan karena mau kerjanya lebih panjang. Itu mungkin zaman 20 tahun yang lalu ya. Ada yang kerjanya 2-3 shift. Sekarang masih ada yang kerja 2-3 shift. Ada nggak yang kerjanya 2-3 shift? Ada nggak? Udah nggak ada ya, nggak kayak zaman dulu ya Lia. Zaman kita baru datang awal orang kerja 2 shift, 3 shift. Aduh, iya. Oh sekarang kerjaannya nggak ada katanya. Mau ya. Nah, saudara sekalian, orang yang bijak itu dia memprioritaskan. Tapi orang yang bodoh, dia menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Sedangkan orang bijak dia menyempatkan waktu untuk Tuhan, untuk keluarga, untuk belajar melayani. Tapi orang bodoh menghabiskan waktu untuk kemalasan, gosip, hiburan yang kosong. Orang bijak selalu melihat kesempatan sebagai hari emas untuk dia bisa bertumbuh. Katakan setiap hari adalah waktu untuk saya bertumbuh. Sedangkan orang malas dia menunda-nunda, orang yang bodoh dia menunda-nunda kesempatan. Setiap detik, menit, jam adalah sebuah kesempatan emas buat kita semuanya. Orang bijak menyadari bahwa hidup itu singkat. Tetapi orang bodoh itu tidak pernah memikirkan hal-hal yang kekal. Katakan kiri kanan bahwa satu kali kelak kita akan jumpa dengan Yesus dalam kerajaan surga. Satu kali kelak kita akan ketemu dengan Tuhan Yesus. Next PowerPoint. Pertama, waktu adalah sementara. Katakan waktu adalah sementara. Oh maaf, ya kita baca ini. Ini 3 waktu yang Tuhan berikan buat kita. Satu waktu kronos,
waktu yang reguler, ya. Ini berjalan terus, udah jam 10 lewat 24, 25, 22, ya. Itu waktu kronos. Ada bulan Januari, Desember, Februari, Maret, April, ada jam 9, 10 dan lain sebagainya. Tapi ada kairos, itu waktu perkenanan Tuhan. Dan ini yang kita nggak tahu, yang diperlukan adalah kesetiaan kita. Kairos di mana Tuhan nyatakan buat kita. Tuhan melawat kita waktu kita berdoa. Untuk itu jangan buang kesempatan, kita nggak tahu. Selasa, Sabtu Tuhan melawat kita. Ya, di rumah sakit Tuhan melawat kita, menyembuhkan kita. Kita nggak tahu waktunya. Yang diperlukan kesetiaan kita, ketaatan dan endurance kita, kekuatan untuk menjalankan hidup ini. Yang ketiga, yaitu waktu aion, katakan aion. Waktu aion ini adalah waktu kekekalan. Nah, waktu kekekalan ini ditentukan oleh waktu yang kronos sama kairos. Kronos waktu yang kita jalankan, bagaimana kita melakukannya. Dan waktu kita melakukannya dengan bijaksana, kita ketemu dengan waktu kairos, perkenanan Tuhan dalam hidup ini, sehingga membawa kita masuk ke waktu aion, waktu perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kita hanya menerima dari Tuhan, itu adalah, dan kita untuk waktu yang dititipkan Tuhan. Katakan dititipkan Tuhan. Katakan waktu dititipkan Tuhan kepada kita. Terakhir, untuk itu saudara sekalian kita belajar 3 hal hari ini. Yang pertama, waktu adalah sementara. Katakan waktu adalah sementara. Waktu milik Tuhan. Gunakan waktu sesuai kehendak Tuhan. Artinya bukan soal apa yang kita mau, tapi lebih daripada apa yang Tuhan mau lewat saya. Karena waktu bukan kita yang punya. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan bagaimana caranya bisa aku menyenangkan hati Tuhan. Bukan dengan cara kita. Ya. Bukan dengan cara kita, bagaimana caranya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita tanya sama Tuhan. Ibadah itu adalah menyenangkan hati Tuhan, tidak? Apalagi yang menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa bikin list yang menyenangkan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Ya, memuji-muji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan. Waktu dengan keluarga itu adalah waktu yang menyenangkan Tuhan, enggak? Ya, ditanya. Tapi kalau selalu ya buat keluarga, Tuhan bilang gini, buat guanya mana? Kebijaksanaan yang kita berikan. Ya. Saya punya apa nih namanya? Gelas, ya. Saya taruh ini namanya apa? Bola pingpong, ya. Hitung. Hitung sama-sama. Yang kencang. Kira-kira udah penuh nggak? Udah penuh? Kalau saya masukkan pasir ke dalamnya, kira-kira bisa nggak? Bisa? Bisa. Kalau saya masukkan air ke dalamnya, bisa apa tidak? Bisa? Oke. Kalau saya lebih dulu masuk, ini tadi berapa bola pingpongnya? Benar 8? Kalau saya masukkan lebih dulu pasir penuh, saudara sekalian, kira-kira bisa masuk 8 bola pingpong?
Nggak usah penuh lah, setengah pasir kira-kira bisa masuk bola pingpong 8. Yang bisa masuk berapa? Kalau saya masukin air setengah bola pingpongnya bisa masuk 8. Airnya keluar. Kalau saya masukin kira-kira pasir dan air, bola pingpongnya bisa masuk. Mungkin bisa 1-2. Gelas ini adalah kehidupan kita. Apa yang kita mau masukkan ke dalam kehidupan kita ini? Bola-bola pingpong ini merupakan hal-hal yang sangat penting, yaitu hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman-teman. Sedangkan pasir adalah hal-hal yang tidak penting. Demikian pun dengan air tidak penting. Apa yang tidak penting kira-kira? Apa yang tidak penting kira-kira? Mengeluh masa lalu. Apalagi kira-kira hal-hal yang tidak penting. Apalagi kira-kira yang tidak penting. Permasalahan kok itu hubungannya ke sana semua. Yang lain kira-kira apalagi yang gak penting? Kekecewaan. Makan buffet. Makan buffet penting nggak? Nggak penting. Makan lobster, Pak Ari. Ya, bisa makan, bisa nggak? Apalagi kira-kira yang lain. Kalau kita udah masukin hal-hal yang nggak penting, sudah penuh ke dalam kita nggak bisa masukkan hal-hal yang penting lagi. Hubungan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan keluarga. Bagaimana kita bisa mempergunakan waktu? Ada yang bertanya, bagaimana dengan air itu? Air adalah bisa dimasukin, bisa diselip-selipin, saudara sekalian. Ngopi dengan kawan, berhubungan dengan sahabat. Walaupun udah waktunya tight banget, tapi kita tahu ada waktu yang penting kita bisa ngobrol sama kawan, bisa dengan sahabat, bisa menolong mereka dari masalah yang mereka hadapi. Waktunya kita bisa selipkan waktu itu, dan waktu yang sangat penting juga, yang berharga. Boleh katakan amin. Kalau waktunya sudah tight, maka nggak ada waktu lagi kita untuk berpikir untuk main kasino, main judi online. Nggak ada waktunya lagi untuk kita buka situs pornografi. Nggak ada waktunya lagi kita untuk gosip, karena waktunya sudah penuh dengan hal-hal yang sangat penting. Berapa di antara kita yang mau berkata, ya Tuhan, aku mau menjadi pribadi yang unggul dengan menggunakan waktu yang sebaik-baiknya, seefektif mungkin. Yang mau kita berdiri bersama-sama.